mereka juga ada jaminan tersendiri untuk ibaratnya menghargai kinerja yang sudah diberikan kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, guru honorer dibuat heboh dengan adanya wacana yang mengatakan bahwa guru P3K bisa mendapatkan dana pensiunan setelah purna tugas. Beberapa waktu terakhir, sering muncul wacana yang mengatakan bahwa guru P3K bisa mendapatkan dana pensiunan setelah purna tugas. ASN P3K pasti menginginkan hal tersebut layaknya ASN dengan status PNS. Namun apakah benar ASN dengan status P3K bisa mendapatkan dana pensiunan? Jika ditelusuri, status P3K sendiri sebenarnya memang tidak berbeda jauh dengan PNS. ASN P3K dan PNS sama-sama pekerja untuk pemerintah. Selain itu, kedua ASN ini juga sama-sama mendapatkan jatah gaji dari pemerintah, tunjangan dan beserta fasilitas lainnya. Yang menjadi pembeda utama saat ini adalah tidak adanya dana pensiunan bagi para guru dengan status P3K. Pegawai P3K, baik P3K guru dan non-guru, memang dipekerjakan oleh pemerintah dengan perjanjian kontrak atau masa kontrak tertentu. Durasi kontrak kerja tersebut bervariatif. Ada yang masa kontraknya 1 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Masa kontrak tersebut bisa diperpanjang jika pegawai P3K memiliki kinerja yang dianggap baik dan masih dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Sedangkan PNS tidak memiliki masa kontrak karena PNS dikatakan sebagai pegawai tetap untuk pemerintah, sehingga ketika purna tugas, mereka akan mendapatkan pensiunan atau jaminan hari tua. Berbeda dengan pegawai P3K yang tidak mendapatkan pensiunan. Wacana perihal dana pensiunan P3K pun muncul. Wacana tersebut mengatakan bahwa ASN P3K juga dapat dana pensiunan. Sayangnya, yang dapat dilaporkan hingga saat ini, bahwa belum ada ketok palu secara resmi terkait dana pensiunan untuk pegawai P3K. Namun tidak menutup kemungkinan, P3K juga akan mendapat dana pensiun untuk pegawai P3K di masa yang akan datang. Saat ini, pihak BKN masih menggodok terkait regulasi yang pas untuk kesejahteraan P3K. Hal tersebut diungkapkan oleh Dwi Haryono selaku perancang peraturan perundang-undangan di Direktorat Perundang-undangan BKN. Dalam sebuah rapat virtual, ia mengatakan bahwa fasilitas yang diberikan untuk PNS dan P3K selama masih aktif tidak berbeda jauh, mulai dari gaji, tunjangan, hak cuti, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan lain sebagainya. Kata beliau, PNS telah memiliki peraturan resmi yang mengatur tentang dana pensiun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11, Tahun 1969, sedangkan untuk pegawai P3K, belum ada peraturan yang mengatur masalah tersebut. Haryono berharap, ke depannya, pemerintah memberikan dana pensiunan untuk pegawai ASN P3K yang telah berjasa kepada negara. Inilah yang menyebabkan P3K belum memiliki peraturan terkait dana pensiun hingga saat ini. Untuk itu, perlu adanya formulasi khusus yang bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN P3K. Jika formulasi telah ditemukan, kemungkinan akan muncul peraturan baru terkait pegawai P3K dapat dana pensiunan. Itu memang dia di amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun di PP 49 Tahun 2018 terkait dengan manajemen P3K mempunyai terkait dengan hak-hak selain gaji. Yang bersangkutan juga dapat cuti, kemudian yang bersangkutan juga bisa mengikuti pengembangan kompetensi. Kalau mereka punya kinerja yang baik, yang bersangkutan itu juga akan mendapat penghargaan. Penghargaannya sama dengan penghargaan yang diterimakan PNS. Kemudian yang bersangkutan juga punya jaminan. Jaminan apa? Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, termasuk juga jaminan kematian, dan bantuan hukum. Perbedaannya, bantuan hukum ini adalah dalam pengertian bahwa selama yang bersangkutan melaksanakan tugas jabatannya, kemudian ada masalah hukum, maka yang bersangkutan berhak dibantu oleh pemerintah.
Nah, mungkin yang menjadi perbedaan yang selama ini jadi pertanyaan adalah terkait pensiun. Tetapi amanat di undang-undang maupun di PP ke depan tetap akan diatur terkait dengan jaminan hari tua tadi. Karena apa? Sama-sama kalau di PNS itu ada yang namanya regulasi Undang-Undang 11 tahun 1969 yang mengatur pensiun PNS. Bahwa pegawai negeri yang telah memberikan jasa akan diberikan kontribusi yang namanya pensiun. Maka harapannya juga pemerintah ke depan itu ingin mereka yang juga sudah berjasa itu diberikan jaminan juga, walaupun bentuknya memang masih dalam format yang dicari. Karena permasalahannya adalah P3K ini kan kontraknya beda-beda. Ada yang dikontrak 1 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan bisa diperpanjang. Nah, ini yang perlu ada formula khusus yang diatur oleh pemerintah. Tetapi amanat di ketentuannya bahwa diharapkan mereka juga ada jaminan tersendiri untuk ibaratnya menghargai kinerja yang sudah diberikan kepada negara.